Tahapan pilkada terus berlangsung, kontestasi pilkada diyakini sebagai ajang pesta demokrasi untuk mencari pemimpin terbaik pilihan rakyat di daerah. Namun, pilkada serentak tahun ini berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Mengapa pilkada penting untuk tetap dilaksanakan? Bagaimana kemudian memberikan edukasi masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas di pilkada tahun 2020 ini. Kita akan bahas pada malam hari ini bersama dengan Profesor Henry Subiakto, staf ahli menteri bidang hukum dari Menkominfo. Selamat malam, Prof. Henry. Selamat malam, Mas. Sehat ya, Prof ya? Kita wawancara dalam konteks aman ini, Prof, jaga jarak cukup jauh. Saya juga pakai dan ini. juga pakai masker, Prof Henry. Baik, Prof Henry, ini kita bicara soal pilkada. Yang paling mendasar dulu deh, yang agar masyarakat semuanya tahu dan juga bisa paham. Kenapa sih, Prof, pilkada itu menjadi instrumen yang sangat penting untuk tetap dilaksanakan meskipun kita tahu harus digelar bersamaan dengan protokol kesehatan? Ada dua jawaban itu. Pertama terkait dengan perundang-undangan. Artinya memang peraturan perundang-undangannya memang mengamanahkan tahun 2020 ini sudah ada pilkada. Ya. Maka disepakati oleh pemerintah dan DPR sesuai dengan Perpu itu nomor 2 tahun 2020 itu tanggal 9 Desember kan. Artinya perundang-undangannya begitu. Kalau mau ngerubah ya harus merubah perundang-undangannya. Gitu. Yang kedua begini, Mas. Yang namanya kepala daerah itu kalau sampai tertunda, ini pertanyaannya mau ditunda sampai kapan? Oke. Pandemi ini apakah Anda yakin bahwa 2021 selesai? Gimana kalau misalnya 2021 belum selesai, mau ditunda sampai 2022 atau 2023 atau sampai kapan? Itu tidak ada yang bisa menjawab. WHO pun mungkin tidak bisa menjawab, gitu kan? Sampai kapan pandemi selesai. Nah, berarti apa? Akan ada 270 lebih ya, sekian lah. Dampaknya kepala daerah yang dia sudah habis masa jabatannya, artinya hanya PLT. Anda bayangkan kepala daerah menghadapi sebuah krisis pandemi, dia PLT. PLT itu tidak boleh mengambil keputusan-keputusan strategis. Tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya besar. Bagaimana seorang pemimpin daerah termasuk di 9 provinsi itu, dia nanti menghadapi sebuah krisis, tapi tidak boleh mengambil keputusan besar. Itu yang dikorbankan siapa? Rakyat. Karena memang dibutuhkan ketika justru keadaan krisis, itu pemimpinnya harus punya kewenangan penuh untuk bikin PSBB atau menentukan apa saja. Nah, itu hanya boleh dilakukan oleh seorang pemimpin yang definitif. Kalau PJS, kalau PLT tidak boleh. Itu termasuk kalau ada yang di kepala dinasnya kurang baik dan sebagainya tidak bisa menggantikan. Ya ini makanya ketidakjelasan kapan selesainya COVID, kemudian kebutuhan bahwa daerah harus dipimpin oleh orang yang memiliki legitimasi tinggi dan kewenangan besar, disitulah salah satu alasan mengapa pilkada ini harus dilakukan. Tentu dengan protokol kesehatan yang sudah dibuat dan harus dipatuhi bersama. Iya. Tapi begini, Prof, banyak juga yang ragu atau meminta untuk ditunda sementara karena ada banyak bacalon katakanlah yang positif. Sementaranya sampai kapan? Nah, itu pertanyaannya juga begitu sampai kan? Kapan? Nah, seperti apa respon pemerintah itu, Prof, menyikapi kalau kemudian kekhawatiran masyarakat tadi itu? Itu pertama kalau memang harus dilakukan penundaan dan sebagainya, maka harus mengganti perundang-undangannya. Kan? Ya. Karena semua ini kan basisnya undang-undang. Gitu. Dan harus ada kejelasan bahwa kapan ditunda sampai kapan. Itu yang ya kalau usul ya boleh-boleh saja. Tapi kan ini kan juga sudah kesepakatan antara 3 lembaga ya. Pemerintah, kemudian DPR, sama penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan sebagainya. Itu hasilnya sekarang seperti itu. Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana pilkada ini bisa aman, aman dari COVID. Itu penting ya, Itu yang perlu kita sosialisasikan, aman dari COVID. KPU dengan peraturan KPU-nya nomor 10 tahun 2020 sudah bikin peraturan-peraturan misalnya. Nanti TPS itu hanya boleh maksimal 500 orang. Dan TPS-nya harus space-nya besar. Artinya supaya tidak ada pengerumunan massa. Kemudian semua yang bertugas, apakah itu KPPS atau itu petugas-petugas KPPS itu harus pakai APD, misalnya begitu. Kemudian tidak ada lagi menggunakan tinta yang dicelup bersama-sama tapi disemprotkan atau gitu kan. Jadi secara kesehatan aman. Tidak boleh ada katakanlah
orang itu menunggu atau antri sampai lebih dari 1 meter paling dekat itu, 1 meter bahkan lebih gitu. Artinya sudah ada aturan-aturan, termasuk yang namanya para pemilih masyarakat itu harus pakai sarung tangan, diberi sarung tangan. Ini ada mekanisme-mekanisme yang diatur sedemikian rupa. Cuma memang ya kemarin sempat ada yang itu tadi persoalan yang ketika kerumunan ketika pendaftaran bakal calon gitu. Nah itu yang harus sebetulnya dievaluasi sebenarnya. Itu dievaluasi. Jangan sampai terjadi lagi. Tapi memang bakal calon itu belum calon. Jadi belum bisa jadi kemudian tidak disahkan sebagai calon. Dia belum masuk ke kewenangannya teman-teman KPU juga. Kalau bakal calon itu kan masih masyarakat. Dan dia juga bukan di bawah Departemen Kementerian Dalam Negeri karena dia juga bukan pejabat daerah, namanya juga masih bakal calon, siapapun bisa jadi bakal calon. Prof, menjadi lebih sulit tidak menyampaikan ke masyarakat soal oke kita ada pilkada tapi kita juga harus ada protokol kesehatan. Nah itu bagaimana upaya-upaya? Memang tidak ada pilkada saja kan sulit. Orang di pasar aja juga sulit. Ini memang perlu boleh dikatakan gini, pendisiplinan. Pendisiplinan. Kapan hari itu sebenarnya kan aparat sudah ada yang dengan berbagai macam daerah-daerah punya aturan-aturan yang bermacam-macam ya, ada yang didenda kalau tidak menggunakan masker, ada yang juga dikenakan sanksi sosial kalau dia melanggar apakah itu melanggar kerumunan dan sebagainya. Bahkan ada yang sempat waktu bulan Maret atau bulan April itu sempat wacana akan dikenakan KUHP kan gitu kan. Yaitu menentang petugas itu di pasal 218, pasal 216 itu di KUHP-nya itu ada seperti itu sampai. Tapi ini memang diperlukan bahwa tidak mungkin hanya sekedar komunikasi saja. Karena kalau sebenarnya banyak orang sudah tahu. Banyak orang tahu, saya aja tahu harus pakai masker, harus jaga jarak. Tapi ketika saya ada di angkutan umum yang notabene penuh, ya agak sulit untuk jaga jarak, kan begitu kan? Sudah tahu, wah ini gimana kan begitu kan? Jadi kadang-kadang kondisi itu bukan hanya pengetahuan kita yang kita langgar, tapi kadang-kala kondisi yang memaksa kita seringkali kadang-kadang lupa nggak bawa ini, gimana kalau lupa dan sebagainya. Nah ini yang perlu diantisipasi, termasuk dalam konteks pilkada. Jangan sampai masyarakat itu lalu karena ingin memenangkan calonnya lalu dia akhirnya jadi mengabaikan protokol kesehatan. Tapi ini kalau menurut saya malah sekarang saatnya masyarakat itu melihat siapa calon-calon atau bakal calon yang belum jadi saja sudah mengabaikan protokol kesehatan, kan gitu kan. Belum jadi aja sudah membiarkan pendukungnya itu pada kena COVID, setengahnya begitu. Ya. Ini berarti kan nggak tanggung jawab nih. Ini perlu dicatat pakai tulisan merah nih, nggak perlu didukung nih yang gini-gini ini. Karena berarti apa? Dia egois. Dia hanya ingin kelihatan punya pendukung banyak, kelihatan supaya menang misalnya begitu, dapat simpati. Tapi sebenarnya sangat tidak simpati. Ketika dia membiarkan pendukung-pendukungnya justru melanggar protokol kesehatan. Meskipun seringkali tabiat politik masyarakat kita kalau berkerumun dianggap ini cywar kepada lawan. Wah, saya banyak dukungannya gitu kan. Itu kalau kondisi normal. Kalau kondisi normal. Kondisi normal. Tapi kalau kondisi Covid seperti ini bawa massa itu berarti dia membiarkan massanya untuk saling tular menulari. Kan begitu. Jadi logika kita perlu pakai logika pandemi. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada publik. Makanya istilahnya itu publik diajak cerdas gitu ya. Cerdas untuk melihat kondisi-kondisi di mana di era COVID ini kesehatan itu menjadi yang paling utama. Jadi sebetulnya apa yang ingin dicapai oleh pemerintah, Prof, dari gelaran Pilkada 2020 ini? Apa yang ingin sebetulnya? Agenda nasional tetap berjalan. Ya, ini kan agenda nasional. Nanti 2022 juga akan ada pilkada lagi kan begitu kan, 2020, 2022, kemudian 2024 ada pemilu dan pilpres. Ini agenda-agenda nasional yang kalau satu mundur bisa mempengaruhi yang lain kan begitu kan. Nah itu kita menginginkan bahwa agenda-agenda nasional ini tidak terganggu walaupun ada COVID. Justru ini adalah sebuah tantangan bagi warga atau negara kita, bangsa kita, bisa nggak dalam kondisi yang susah, yang sulit ini kita melakukan sebuah
pemilihan kepala daerah. Dan orang-orang yang sukses di pemilihan kepala daerah ini jelas-jelas orang-orang yang punya energi, punya keberanian, tapi juga orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak asal berkerumun begitu. Urgensinya kenapa pilkada harus sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Henry, panjang lebar. Kalaupun ditunda juga pertanyaannya sampai kapan begitu kan. Nah, tadi juga Prof. Henry menegaskan soal ini justru menjadi momentum untuk pemilih untuk lebih cerdas sebetulnya. Cerdas dalam memilih tadi paslon-paslon mana yang kemudian dianggap tidak mengedepankan keselamatan sebetulnya. Nah, di dalam momentum seperti ini, Prof. Henry, pilkada tapi pandemi, bagaimana kemudian pemilih harus betul-betul cerdas? Apa yang harus mereka lihat dari para paslon dan juga penyelenggaraannya? Tapi dijawab nanti, Prof. Kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia. Saya masih bersama dengan Prof. Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo bidang hukum. Tadi kita sudah bahas banyak soal tahapan pilkada dan juga mengapa kemudian pilkada penting untuk tetap dilaksanakan ya Prof ya, meskipun di tengah pandemi dan harus mengedepankan protokol kesehatan. Tadi juga sempat kita membahas soal ini seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas atau cerdas dalam memilih. Nah, ini kecerdasan yang seperti apa nih Prof yang seharusnya diambil oleh masyarakat melihat momentum pandemi ini? Pertama, kecerdasan itu terkait dengan tadi memilih calon-calon pemimpin yang benar-benar memiliki sensitivitas dan kemampuan untuk mengantisipasi persoalan yang sekarang sedang menjadi persoalan bangsa, persoalan dunia bahkan, yaitu pandemi. Nah, kalau calon pemimpin saja tidak punya sensitivitas, ternyata dia bahkan malah membiarkan pendukung-pendukungnya kumpul, nyanyi-nyanyi, ataupun juga itu arak-arakan, itu berarti dia tidak punya sensitivitas. Dia nanti ketika jadi pemimpin pun sensitivitasnya kepada persoalan pandemi yang nanti kan dia pemimpin menjadi orang nomor 1 di daerahnya melawan pandemi ini. Itu belum tentu dia juga akan memiliki kemampuan yang concern betul pada pandemi itu. Jadi ini yang perlu dicatat. Yang kedua adalah bagaimanapun juga memang rakyat memiliki hak untuk memilih para pemimpinnya sesuai dengan koridor demokrasi. Ini kan demokrasi. Dan calon-calon pemimpin di daerah itu jangan hanya dianggap bahwa itu hanya pemimpin di daerah saja. One day saja nanti dia bisa dari bupati jadi gubernur, dari gubernur mungkin juga bisa jadi calon presiden dan sebagainya. Jadi kita ini sedang memilih calon pemimpin bangsa di tingkat lokal, daerah, tapi juga nanti bisa sampai ke tingkat nasional. Jadi cerdasnya ini juga harusnya publik melihat kapabilitas, visi misi paslon terhadap bagaimana menanggulangi atau mengatasi dampak pandemi juga ya Prof, seperti apa? Visi misi paslon jelas ya, tapi juga bagaimana perilaku paslon. Karena kadang-kala apa yang diucapkan, apa yang ditulis itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Tadi kan. Dan ini kita tadi contoh utamanya adalah sekarang sedang pandemi ini. Bagaimana apakah dia mencontohkan selalu menggunakan masker dan selalu menyiapkan yang namanya atau mengajak anak buahnya atau siapapun pendukungnya itu untuk physical distancing, untuk cuci tangan. Karena itu yang paling penting. Itu kan itu nanti akan menjadi contoh masyarakat. Itu. Dan ini makanya ini sebenarnya adalah momentum yang bagus ya untuk mencari orang-orang yang betul-betul bukan hanya sekedar punya ambisi dan dia populer, tapi juga mereka masyarakat bisa mencari orang-orang yang betul-betul bisa nantinya itu menangani COVID dan juga memiliki empati pada mereka yang berjuang. Jangan lupa loh, sekarang ini yang siapa yang sedang berjuang mati hidup dalam pandemi COVID ini? Nakes, tenaga kesehatan. Itu kan sakit hati tenaga kesehatan itu. Banyak dokter-dokter dan sedih betul gitu ya, dan prihatin betul melihat calon-calon pemimpin daerah yang dimana dia itu tahu kalau seperti itu akan menularkan penyakit, yang nanti kalau mereka kena penyakit itu hanya akan ke rumah sakit, jadi urusannya para tenaga kesehatan ini, pemimpin daerahnya justru itu. Nah itu berarti apa? Nggak ada empati. Nah ini masyarakat perlu tahu. Nggak mungkin pemimpin yang akan jadi pemimpin besar, jadi pemimpin tingkat
kabupaten kota, kemudian ke provinsi, bahkan mungkin nasional, kalau dia tidak juga berempati pada penderita, berempati pada tenaga kesehatan dan sebagainya. Nah itu cerdas memilih secara substansi. Substansi, Ya? Oke. bukan hanya pinter ngomong dan pinter menggerakkan massa aja sekarang. Tapi Prof, banyak juga yang mempertanyakan pemerintah sebetulnya sejauh mana kesiapannya menyelenggarakan pilkada. Karena pilkada kondisi biasa saja agak sulit. Bagaimana dalam kondisi pandemi begini, Prof? Memang ini adalah pertama kali ya. Negeri kita melakukan pemilihan kepala daerah dalam kondisi pandemi. Ya, penyelenggaranya kan sebenarnya kan KPU. Ya, KPU dengan dibantu pengawasannya oleh Bawaslu. Tapi pemerintah tentu saja juga harus memfasilitasi dan itu juga bagian dari eksekutif yang bertanggung jawab juga. Memang ini harus terus kerjasama dengan KPU. Makanya kan tadi pemerintah misalnya tahu bahwa KPU sudah membuat skenario-skenario untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang penting kan itu. Nah, cuma memang harus dibantu ini. Oleh semua pihak, termasuk parpolnya juga. Iya, parpolnya, termasuk pemerintah daerah. Nanti kalau ada pengerahan massa, ada kerumunan, sama dengan diperlakukan seperti kerumunan di pasar atau kerumunan di tempat-tempat lain. Perlu ada Satpol PP yang turun, bahkan mungkin TNI Polri untuk mengingatkan ini. Tidak boleh karena ini calon bupati, tidak bisa seperti itu, harus diperlakukan sama. Bahkan mungkin sama dengan ketika perlakuannya itu sama pedagang-pedagang di pinggir jalan dan sebagainya. Itu ya, jadi tidak lagi karena politik, ini karena politik, karena calon kepala daerah lalu diperlakukan berbeda, tidak. Hukum itu berlaku sama. Oke, Prof, usai jeda kita coba bahas kemudian bagaimana ada isu lain yang kerap kali muncul di pilkada soal SARA, soal informasi hoax. Nah ini bagaimana dari Kominfo kemudian mengantisipasi isu-isu hoax yang beredar di masyarakat, isu-isu SARA yang mungkin saja masih dimainkan. Nah ini kan bisa mencederai demokrasi kita, Prof. Kita bahas nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya masih bersama dengan Pak Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo bidang hukum. Pak Henry, isu soal SARA, hoax masih mungkin menjadi ancaman di pilkada. Bagaimana ini, Prof, untuk bisa meredam isu-isu ini? Pertama itu mungkin sangat mungkin terjadi karena memang sekarang ini boleh dikatakan hoax itu sudah menjadi part of the political game. Permainan politik yang tidak hanya di satu daerah tertentu, tapi juga banyak daerah, bahkan juga di luar negeri, gitu kan. Di luar negeri aja mereka menggunakan hoax karena dianggap lebih murah, menyentuh perasaan-perasaan orang sehingga bisa memunculkan dukungan karena perbedaan atau kesamaan-kesamaan suku, agama, ras dan antar golongan. Tapi memang tidak semuanya sukses menggunakan itu. Di Indonesia termasuk yang sebenarnya tidak banyak daerah yang mudah diprovokasi dengan hoax, terutama yang terkait dengan suku, agama, ras dan antar golongan. Tidak semua, ada daerah-daerah tertentu, tapi banyak juga yang tidak seperti itu. Bahkan kemarin kan sebenarnya dari UN, dari PBB, salah satu badan dunianya itu 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 kan memberikan penghargaan kepada relawan-relawan di Indonesia yang dianggap mampu untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya hoax, jadi digital literacy gitu ya. Itu dapat penghargaan dari WSIS itu. Nah, WSIS ya. Itu yang bagian dari ITU. Nah, di berbagai negara memang ada yang melihat Indonesia ini sukses. Karena memang kita ini memang banyak hoax. Banyak yang mengeksploitasi itu, tapi juga banyak yang gagal. Nah, jadi tidak semuanya sukses. Jadi tidak semuanya. Tapi memang saya yakin itu masih ada yang memanfaatkan. Oke, baik Prof. Terakhir, mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat, kepada publik. Bagaimana agar kemudian lagi-lagi kita harus cerdas memilih di masa pandemi, apalagi menghindari hoax dan juga isu-isu SARA di pilkada kita. Yang jelas bangsa ini kan bangsa yang sangat berbineka, bineka tunggal ika, yang plural gitu. Justru kita ini plural itu tidak selalu agamanya beda. Kadang-kadang dalam satu agama pun alirannya beda-beda kan. Apakah Islam, apakah Kristen, alirannya banyak sekali yang berbeda-beda di berbagai agama.
Artinya kita memang harus menghormati perbedaan-perbedaan itu. Oke. Dalam konteks Indonesia ini bisa damai, itu justru karena orang saling menghormati perbedaan. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan sebagai alat untuk memecah belah atau hanya untuk cari kekuasaan. Itu yang berbahaya. Makanya masyarakat perlu cerdas. Tadi yang kecerdasannya juga di situ. Jangan mudah terprovokasi, mudah mendukung hanya gara-gara orang memanfaatkan kecenderungan psikologi kita yang wah ini ada kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan golongan. Tapi pilih yang betul-betul mampu untuk memajukan daerahnya. Atau jadi Indonesia. optimis ya Prof, pilkada akan tetap aman begitu. Kita harus selalu optimis, harus selalu husnuzon. Oke, baik, terima kasih banyak Prof Henry. Mudah-mudahan pesannya sampai ke masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas di masa pandemi ini dan menghindari isu-isu yang seperti tadi, hoax dan juga isu-isu sara. Terima kasih banyak Prof sudah hadir di CNN pada malam hari ini. Demikian perbincangan saya bersama dengan Prof Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo bidang hukum pada malam hari ini. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.